Oke, selamat malam semuanya ya. Selamat ketemu kembali di mata kuliah Etika Profesi Akuntan ya. Eh, kita lanjutkan ya, walaupun sempat kita break karena ada beberapa hal saya tidak bisa mengisi di minggu sebelumnya. Kita lanjutkan lagi ya di topik hari ini ya. Saya sudah eh, ada mengupload di Google Classroom ya, Google Classroom. Bahan kita untuk hari ini ya. Ntar saya buka dulu. Eh, Anda bisa cek di sana ya. Ya, minggu lalu saya memberikan tugas kepada Anda untuk menelaah ya ada satu kasus skandal akuntansi atau kegagalan etis ya di satu organisasi di luar negeri, tapi itu cukup menjadi perhatian ya, Wirecard di Jerman, dan itu akhirnya me- membuat profesi akuntansi jadi berpikir ulang ya. Sudah saya minta kalian melakukan mendalami kasus tersebut ya. Itu adalah satu kasus di mana terus-menerus itu terjadi dalam profesi akuntan, bahwa akuntan atau auditor gagal dalam melaksanakan tugasnya karena berbagai macam sebab ya. Padahal tidak kurang-kurang kita belajar tentang bagaimana menjaga etika profesi ya. Tapi ternyata masih ada saja kejadian. Ya, memang cukup rumit ya dalam profesi akuntan itu ya. Bukan hanya kita kemarin ingat ya, etika dalam organisasi bukan hanya bertumpu pada etika seseorang, tapi menyangkut etika organisasi. Jadi individu dalam organisasi itu akan bersentuhan dengan lingkup organisasi, dan itu menentukan eh, etika pada tataran organisasi yang lebih luas. Nah, kasus ini juga melibatkan itu ya. Para pelaku mungkin tidak atau kurang sadar karena aspek tertentu dalam organisasinya. Ya. Di sisi lain, auditor eh, juga mungkin punya masalah yang sama ya, bahwa tidak menyadari juga bahwa dia telah melanggar prinsip etika atau kurang cermat ya. Kita kemarin ingat ya, empat eh, prinsip etika akuntan. Pertama, objektivitas ya, integritas ya, kemudian eh, cermat secara profesional dan bertindak secara profesional dan menjaga kerahasiaan. Eh, apa Kita tidak cermat saja ya, lengah atau ceroboh saja itu dianggap tidak etis ya. Kita membiarkan itu terjadi, misalnya tidak cukup melakukan pekerjaan itu, dianggap kita tidak etis, tidak melakukan tugas kita dengan sepantasnya ya kan. Itu juga bisa auditor terjadi seperti itu. Nah, atau dia terkelabui oleh klien, dia bisa jadi seperti itu ya. Eh, Kondisi auditor itu agak rumit ya. Dia mengerjakan tugas dia itu demi kepentingan publik, cuman dia dibayar bukan oleh publik, tapi dibayar oleh orang yang dia periksa. Nah, berbeda dengan profesi yang lain, yang orang yang punya kepentingan yang membayar. Ya, misalnya pengacara itu eh, apa eh, klien dia yang membayar dia, ya. Karena itu yang dia bela, atau dokter, orang yang sakit, pasien yang membayar dia. Ya. Kalau kita auditor, yang kita layani adalah kepentingan umum. Kepentingan umum tidak membayar ke kita, tapi orang yang kita periksa, yaitu perusahaan itu, yang membayar ke auditornya. Nah, itu menyebabkan orang banyak sanksi. Auditor nggak akan bisa independen kalau dia terus-menerus dibayar seperti itu. Katanya dia melayani siapa gitu. Tapi kan kita punya di sisi lainnya, bukan hanya seperti itu. Di sisi lain juga auditor itu punya reputasi yang harus dia pegang. Ya, dia juga harus memperhitungkan seperti itu. Namun banyak kejadian ini juga banyak orang meragukan, nggak bisa seperti itu ya. Walaupun beberapa eh, orang dalam profesi menganggap itu bisa kami jaga. Kami bisa memisahkan, kami bisa menolak sekalipun ya, fee tidak akan membayar pembayaran fee nasional tidak akan mengganggu independensi kami gitu kan. Dan kita sudah belajar juga di prinsip-prinsip eh, profesi kemarin ya, bahwa kita menjaga aspek independensi itu dengan membuat semacam model. Kita pertama harus melihat ancamannya, terus berusaha memitigasi ancaman tersebut dengan berbagai macam cara, ya kan? Itu cara yang terpola yang harusnya mesti dijalankan oleh auditor ya. Tapi apa namanya banyak hal saja ya, kejadian yang menyebabkan itu tidak jalan dengan semestinya, termasuk kasus yang kemarin juga dan beberapa kasus-kasus terakhir ya. Nah, kita lanjutkan di minggu ini ya, kita belajar tentang ethical blind spot ya. Itu lebih lanjut lagi sebenarnya. Ini sebenarnya sudah sedikit disinggung di
bab mengenai etika organisasi sebelumnya ya, etika organisasional ya. Cuman ini saya ulang lagi untuk mempertegas ya, karena kemarin kita sudah membahas kasus ya, dan sekarang balik lagi ke situ ya. Jadi nggak apa-apa, bahan ini saya pertegas lagi ya, walaupun sudah sedikit disinggung akan saya pertegas lagi di sini. Pertama ya, kita membahas hari ini ethical blind spot. Apa itu ethical blind spot? Blind spot, tahu kan? Blind spot titik buta ya, di mana seseorang tidak bisa melihat sesuatu karena terhalang atau bagaimana gitu ya. Kalau di di mobil, kalau mobil besar, truk misalnya ada blind spotnya ya. Ada titik tertentu dia nggak bisa melihat ya, di ujung ujung sebelah belakang sana karena tidak tertutup sama spion, tidak bisa kelihatan. Jadi kalau kita beriringan sama kendaraan besar, sebaiknya hindari di ujung kiri dan kanan belakang itu, karena itu nggak bisa dilihat oleh, atau di belakang sama sekali nggak bisa dilihat oleh si driver atau sopirnya ya. Itu blind spot ya. Nah, kalau kasus ini ya, ethical blind spot itu maksudnya orang ya itu tidak mampu melihat bahwa dia sebenarnya tidak beretika. Ya. Dia tidak sadar bahwa dia tidak beretika. Ya, itu blind spot maksudnya ya. Kenapa dia tidak sadar? Ya. Jadi ini anak judulnya Why Good People Do Bad Things ya. Mengapa seseorang yang maksudnya baik, mungkinnya orang baik, tapi melakukan hal yang buruk ya. Orang baik melakukan hal tidak beretika bisa terjadi ya, karena dia mengalami apa yang dinamakan blind spot ya. Tidak mampu melihat bahwa yang dilakukan itu salah. Nah, kenapa terjadi seperti itu ya? Nah, kita coba terangkan di sini ya. Pertama ya, ada semacam mitos ya, ada semacam mitos di masyarakat bahwa kalau terjadi perilaku tidak etis atau misconduct, istilah itu dilakukan orang yang memang orang jahat, ya, orang yang niatnya, motivasinya nggak betul, ya, yang memang dari sononya dia itu orang yang tidak baik, ya. Nah itu ya memang sebagian betul seperti itu, ya. Memang dia orang tersebut memang sudah, tapi ada juga kita temui ya orang yang sebenarnya baik-baik saja, tapi melakukan hal yang salah. Ya. Jadi sebenarnya itu mitos yang mengkambing hitamkan seseorang karena perilaku atau sifat pribadinya atau kepribadiannya yang memang eh, buruk atau jahat ya. Dan ini agak mengabaikan bahwa eh, moral dan filosofi seseorang itu eh, nggak menyebabkan dia seperti itu ya. Atau seringkali kita menemukan orang yang sudah dianggap bersalah ya, didakwa sekalipun tidak merasa bersalah. Nah, itu lebih hebat lagi tuh. Ya, kita menganggap dia itu memang orangnya jelek ya. Atau mungkin ada tadi satu blind spot, dia mungkin nggak melihat ya bahwa yang dilakukan itu salah. Ya. Nah, kenyataannya ya, kenyataannya memang kita mengalami yang dinamakan blind spot. Ya. Kenapa? Karena kita selalu menganggap diri kita itu baik. Ada survei ya, survei. Kalau orang-orang ditanya ya, menurut Anda, diri Anda sendiri itu apakah lebih etis nggak dibanding orang-orang kebanyakan? Dari angka 0 sampai 100. Ya. 0 sampai 100 berarti nilai tengahnya 50 ya kan? Kalau kita dianggap sama dengan orang lain, nilainya 50. Dianggap lebih buruk dari orang lain di bawah 50. Lebih baik di atas 50 gitu kan? Nah, hasil survei menunjukkan bahwa kebanyakan orang menganggap dia itu lebih baik dari orang lain. Ya. Nilainya 75. Wah, sangat baik ya. Jadi mereka akan memandang diri mereka lebih etis dari orang-orang lain. Jadi ada semacam overconfidence bahwa seseorang itu memang baik dari orang lain. Ya. Jadi dia menganggap dirinya baik dan dia tidak menganggap diri dia buruk. Ya. Nah itu para ahli psikologi ya. Ini ada bukunya saya lampirkan di sini. Max Bazerman dan Ten Brussel ini seorang ahli psikologi organisasi ya. Yang khusus mengadakan riset ini, dia mengadakan survei semacam ini, bahwa dia beranggapan bahwa kebanyakan orang menilai diri mereka terlalu berlebihan. Ya, seseorang menganggap dirinya bagus, baik, ya, lebih bermoral, tentu saja tidak akan menganggap dirinya salah. Ya, itu semacam semacam kecenderungan pribadi, ya.
Kita diri pun ya, secara jujur kita berefleksi, kita bukan orang yang jelek kok, ya ini orang baik ya kan. Tanya aja kabar masing-masing ya kan. Nah itu sebenarnya katanya titik pangkal kita mengalami blind spot. Ya. Tidak menyadari kesalahan kita karena kita menganggap diri kita baik terus ya. Nah, eh, jika orang beranggapan diri mereka baik ya, beretika, kenapa kok masih ada kejadian pelanggaran etika? Nah itu yang jadi pertanyaan ya. Kenapa masih terjadi? Kenapa eh, orang beranggapan baik semua kok terjadi juga ya banyak hal ya, pelanggaran etika, korupsi, penyalahgunaan jabatan, ya, eh, penyalahgunaan aset, kemudian kecurangan, ya fraud dan sebagainya. Kenapa masih terjadi seperti itu? Jadi ada kesenjangan, ada gap ya antara orang yang dipersepsikan dengan kenyataan. Ya. Harusnya kan nggak setinggi itu kalau orang beranggapan baik ya. Cuman tadi itu ya, sebenarnya itu tergantung psikologi manusia. Manusia itu berusaha membuat dirinya tuh nyaman ya, termasuk beranggapan dengan berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau dia beranggapan dirinya buruk, biasanya hidupnya tidak nyaman gitu ya. Tapi kenyamanan itu kadang-kadang mengaburkan realitas kita. Ya, kita bisa saja salah, nah gitu. Nah, dan ini berdampak pada lingkup hubungan organisasi ya. Itu kan di tingkat individu ya, di tingkat individu. Di tingkat individu saja sudah ada semacam gap. Begitu dia masuk organisasi, tambah lagi gapnya. Nah itu. Kenapa tambah lagi gapnya? Karena di dalam organisasi ya, di dalam organisasi eh, karena manusia ini makhluk sosial ya, dia berhubungan satu dengan lainnya, dia belajar dengan orang lainnya ya, dia biasanya menyamakan frekuensi, kasarannya bahasa ini ya, menyamakan frekuensi ya. Eh, dari bertemu berinteraksi seban hari ya, dia akan menyamakan persepsinya ya. Mereka belajar dengan mengamati, observasi, mencontoh dan berinteraksi dengan orang lain, jadi mereka belajar. Nah, kalau yang di tempat belajarnya ini bagus ya syukur ya, kalau tempat belajar organisasinya ini salah, dia ikut salah. Nah itu ya, nah itu yang saya bilang dulu pernah di awal-awal ya, bahwa kita itu bisa tergantung atau diwarnai oleh lingkungan kita. Nah, organisasi itu punya lingkungan sendiri. Begitu orang masuk dalam suatu organisasi, ya, dia akan belajar aspek tertentu dalam organisasi itu, ya, eh, dan itu dapat mewarnai tindakan dia. Nah, itu kalau sudah menjadi norma bersama dalam organisasi, itu bisa saja norma itu dianggap benar. Ya. Dan itu yang menyebabkan orang tidak mampu melihat lagi bahwa itu salah, karena sudah dianggap norma bersama dalam organisasi itu. Nah, itu yang patut diwaspadai, ya, bahwa orang eh, apa itu yang menyebabkan satu jenis ya yang kita pelajari kemarin, segitiga fraud, kecurangan ya. Kalau ada tekanan, ada insentif, dan ada rasionalisasi. Nah, rasionalisasi yang main di sini ya. Orang akan membenarkan tindakan dia ya, karena dia menganggap itu sudah biasa. Ini juga yang waktu kita belajar kemarin, giving voice to value ya. Oh, ini sudah biasa di sini, sudah merupakan praktik bersama. Kok Anda nggak tahu sih? Nah, itu kan jadi itu yang sudah dianggap norma. Nah, ini yang menyebabkan apa, orang menjadi buta secara etika karena dia masuk dalam organisasi yang sudah membutakan dia, ya seperti itu. Dan ini berbeda dengan apa, model perilaku manusia menurut ekonomi standar, ya. Kalau ekonomi standar, manusia itu bertindak secara rasional, ya, tidak terbatas rasionalitasnya, mampu bertindak dengan eh, dengan kekuatannya, dan memikirkan kepentingan dirinya sendiri, sehingga terciptalah mekanisme ekonomi yang kita kenal dengan penawaran dan permintaan ya. Dan mereka bertindak mementingkan diri mereka sendiri, bahkan dengan cara self interested, tapi kepentingan orang yang saling mementingkan diri sendiri bertemu dengan orang yang saling mementingkan sendiri akan ketemu garis keseimbangannya gitu menurut teori ekonomi. Tapi kan orang banyak menentang ya, tidak seperti itu ya. Apa Manusia tidak selamanya bertindak rasional, dan manusia self interested itu tidak selamanya menguntungkan secara society, secara masyarakat, dan itu dianggap apa asumsi dasar teori ekonomi nggak cukup mewakili realitas. Yang justru mewakili realitas adalah bahwa manusia itu terbatas sekali rasionalitasnya,
ya. Dia juga terbatas dalam bertindak secara etika. Jadi bounded itu terbatas ya. Rationality itu praktek yang terjadi, tapi ada juga bounded ethical ya. Etikanya terbatas ya. Dia tidak bisa bertindak etika seharusnya karena ada yang membatasi dia, kondisi yang membatasi dia, lingkungan maupun kondisi pribadi dia. Ya. Nah, seperti itu yang terjadi ya. Jadi kita menyadari bahwa orang akan sepenuhnya tidak mampu bertindak secara etis. Ya. Implikasinya apa? Seseorang mungkin mau bertindak secara etis, secara pribadi, ya, individu. Tapi eh, faktor-faktor sosial, faktor situasional dalam tempat kerjanya mungkin memberikan tekanan khusus kepada dia sebagai karyawan. Ya, baik itu dalam hubungan organisasional dari atasan ke bawahan atau ada semacam peluang. Ya, itu yang segitiga fraud. Ya, ada muncul peluang yang mungkin dia bisa manfaatkan. Nah itu. Kalau seseorang pribadi etis ya, tapi dia saban hari ada saja ditawari atau mungkin ada kesempatan untuk melakukan, ya tergoda juga ya kan. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Atau mungkin organisasi justru membenarkan itu terjadinya. Nah itu yang menyebabkan orang-orang baik sekalipun, orang alim sekalipun ya akan tergoda ya, atau tergoda tidak langsung dengan apa dengan membiasakan dia dengan sesuatu tekanan tertentu yang menyebabkan dia tidak bertindak etis. Nah, itu ya. Itu sebenarnya sudah kita singgung di sana, cuman ini saya beri penekanan sekali lagi ya di sini ya. Dan kemudian ada budaya dalam organisasi yang menyebabkan atau menghambat ya budaya yang beretika. Ada aspek-aspek tertentu dalam budaya organisasi yang menghambat kesadaran orang akan etika. Nah, itu. Paling tidak ada 5 kata Bazarman dan Ten berasal ini. Ya, ada 5 hal yang sebenarnya hampir mirip sebenarnya ya. Hampir mirip. Saya susah membedakan satu yang lain, cuman ini kategori yang umum saja ya. Jadi pertama ya, poorly conceived goals. Apa maksudnya apa? Tujuan yang tidak dipahami dengan seharusnya. Ya. Kita organisasi itu punya tujuannya kan? Ada target, ada sebagai sasaran, dan itu diturunkan dari visi, misi, dan strategi turun menjadi tujuan, goals ya. Goals ini yang apa dialokasikan ke masing-masing anggota organisasi yang dicapai dalam pekerjaan dia. Nah, menetapkan goals itu bisa memacu orang bertindak tertentu ya. Jadi kalau menetapkan goalnya itu tidak tepat, misalnya terlalu ambisius dan mungkin tidak visible, tidak layak ya, itu menyebabkan orang berperilaku tidak tepat ya. Sehingga orang dapat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu. Nah itu, menghalalkan segala cara ini melanggar etika. Ya, melanggar etika. Di mata kuliah lain, saya mengajar mata kuliah lain, sistem pengendalian manajemen juga sama. Ya, kalau kita melakukan pengendalian didasarkan atas hasil, ya namanya result control, ya dari hasilnya itu bisa membuat orang banyak melakukan tindakan yang eh, tidak seharusnya. Ya, efek samping yang tidak seharusnya dia menyebutnya efek samping. Ya, memang itu cara kita mengendalikan, cuman ada efek sampingnya. Ya, jadi itu macam-macam tindakan manipulasi, gamemanship, ya memanipulasi indikator kinerja, ya, atau menetapkan anggaran secara main-main, ya, supaya dia kelihatan bisa mencapai target. Nah, itu sebenarnya tindakan yang apa disfungsional istilahnya dalam akuntansi manajemen dikenal disfungsional. Eh, apa perilaku yang justru tidak produktif ya karena dia merugikan organisasi sebenarnya ya. Jadi penetapan sasaran, ya, penetapan eh, tujuan yang tidak tepat itu bisa secara tidak sadar membuat budaya organisasi sangat berubah. Budaya organisasi ini mungkin akan melanggar etika yang terjadi, ya karena dia terlalu eh, menetapkan tadi itu tujuan yang terlalu ambisius, terlalu tinggi, ya terlalu tinggi. Kemudian hal kedua adalah motivational blindness, blindness buta yang sifatnya motivational, ya. Terutama kalau ada konflik of interest, ada benturan kepentingan.
Kalau ada benturan kepentingan, maka karyawan akan terdorong untuk mengabaikan perilaku tidak beretika. Kenapa seperti itu? Ya, misalnya kepentingan dia diri sendiri dengan kepentingan organisasi atau kepentingan pihak lain, ya, kita cenderung apa eh, memecahkan itu dengan apa? Dengan merasionalisasikan bahwa ini tujuan yang harusnya kita capai. Ya. Misalnya ada ini ya, selama perusahaan itu melakukan baik secara jangka panjang, ya, maka tindakan jangka pendek yang memanipulasi itu tidak akan apa-apa, gitu ya. Ya ada semacam proses rasionalisasi lah di situ. Ya. Dia membenarkan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain. Ya. Saya kasus Enron itu juga seperti itu, kasus penyuapan dan sebagainya seperti itu, ya kan. Jadi ada keinginan tertentu ya untuk memecahkan adanya uh, konflik tadi dengan mengabaikan tindakan tidak beretika. Kemudian ketiga adalah kebutaan yang sifatnya tidak langsung karena kita tidak mampu melihat pihak yang dirugikan, ya. Karena pihak yang dirugikan itu tidak kelihatan atau tidak tampak atau tidak dibuka, ya. Kita tidak melihat itu salah. Nah, itu ya. Ini terutama terutama relevan sekali buat auditor. Ya. Auditor itu tidak berhubungan dengan orang yang dia layani secara langsung. Dia melayani kepentingan orang lain, kepentingan umum. Ya. Dan kepentingan umum tadi saya bilang tadi ya tidak ikut terlibat dalam proses penugasan, ya, perikatan. Kita secara implisit saja mewakili kepentingan umum, tapi mereka tidak terlibat. Nah, kesalahan kita mungkin nggak akan kita rasakan terlalu kritikal karena orang yang dirugikan nggak akan terlibat di, di permukaan, ya. Tapi begitu itu terjadi kemudian nanti barulah terlihat terjadi. Misalnya ya, kalau misalnya perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan dan kata lain melakukan fraud laporan keuangan sehingga dia menyebabkan melaporkan palsu mengenai hasil kinerja keuangannya, ya kan? Ah nggak tahu juga orang lain katanya. Nggak apa-apa kita lakukan. Auditornya, auditornya kita kelabui ya. Auditornya pun nggak sadar ya, karena dia nggak salah katanya sudah cukup saja. Nah, tapi ternyata begitu dibuka kasus seperti kasus Enron, ya, sahamnya drop, nilai apa laporan keuangannya justru terjadi manipulasi yang sebenarnya dibuka, orang panik, akhirnya sahamnya drop. Nah, baru itulah kelihatan siapa yang terdampak. Banyak perusahaan-perusahaan, investor seperti dana pensiun, ya orang-orang tua dan sebagainya yang investasikan dana di situ, organisasi-organisasi sosial, amal, perguruan tinggi dan sebagainya menanamkan dana di situ, hilang semua kekayaannya. Dan itu nggak disadari tahap awal karena tidak kelihatan itu. Mereka nggak menganggap itu kelihatan karena itu eh, nggak akan ketahuan juga, tapi ketahuan juga akhirnya, ya kan? Nah itu karena si pelakunya tidak melihat secara langsung kejadiannya atau efeknya. Nah, itu ya tidak tidak mampu melihat secara langsung bahwa itu akan merugikan orang lain. Ya. Kemudian ada semacam apa ketidaksadaran secara pelan-pelan. Ya. Slippery slope ini maksudnya slip hilap tidak menyadari gitu ya. Eh, Karyawan mungkin tidak akan memperhatikan itu kalau dia secara pelan-pelan ya tidak menyadari itu ya atau pelan-pelan mentoleransi itu bisa terjadi ya ah ini kecil saja nggak apa-apa besoknya kecil saja nggak apa-apa akhirnya dia lama-lama juga biasa dengan yang lebih dari itu hari-hari ya jadi kebiasaan yang mungkin diterima hari demi hari ditoleransi tidak apa-apa akhirnya lama-lama menjadi biasa itu yang menyebabkan apa akhirnya mereka tidak menyadari bahwa itu salah ya sudah menjadi praktek sudah biasa gitu kan. Nah ini skenario-nya mungkin mirip seperti kasus katak atau kodok yang direbus di air secara pelan-pelan ya. Taruhlah kodok di dalam air ya di atas kompor. Taruh apinya kecil dulu ya. Apinya kecil dulu kodoknya nggak menyadari bahwa dia direbus ya kan karena airnya masih dingin. Tapi pelan-pelan airnya panas. Tapi kodok tadi nggak menyadari karena panasnya tidak tiba-tiba pelan-pelan naik 10 derajat,
20 derajat, 50 derajat. Makin badan dia semakin biasa dengan kondisi air yang semakin panas. Tapi sampai 100 derajat baru dia sadar, tapi dia sudah terlanjur direbus merah badannya. Dia nggak bisa meloncat lagi keluar. Nah itu seperti itu ya. Eh, apa kasus kodok direbus tadi karena dia nggak menyadari karena prosesnya pelan-pelan. Tapi kalau dia direbus langsung dengan air 100 derajat ya nggak meloncat dia langsung lari nggak mungkin ya. Nah, kalau direbus pelan-pelan dia nggak menyadari. Nah, seperti itu juga orang dalam imunisasi itu pelan-pelan dia dibiasakan dengan kondisi yang nggak betul tadi. Lama-lama dia biasa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya terjadilah blow up kasusnya, baru dia tersadar. Itu yang harus disadari. Mungkin itu bisa terjadi dalam suatu organisasi karena orang tidak menyadari itu. Ya, pelan-pelan, kebiasaan. Ya, mungkin makin lama makin kencang, ya kan. Dia sudah terlibat terlalu dalam, akhirnya sulit untuk melepaskan diri. Seperti itu. Kemudian terakhir yang mirip juga sebenarnya kinerja yang terlalu dilebih-lebihkan, mengagung-agungkan hasil akhir, ya, outcome lebih penting dari bagaimana cara memperolehnya. Ya. Jadi di end justify the means, ya, apa hasil membenarkan caranya. Ya nggak bisa seperti itu. Caranya harus benar dulu, baru hasilnya bisa kita terima, gitu kan? Itu yang betul. Tapi kadang-kadang orang membaliknya. Kalau caranya apa hasilnya bagus, mau gimana caranya, peduli amat. Yang penting hasilnya bagus, kan? Jadi itu yang bisa bisa menyebabkan orang melanggar, menghalalkan segala cara tadi itu. Ya, tadi itu kalau di tahap pertama tadi kita terlalu tidak tepat dalam menetapkan sasaran, tapi di sisi lain kalau sasaran ini terlalu diagung-agungkan ya, terlalu dilebih-lebihkan, itu selain selain dia eh, menghalalkan segala cara, dia juga eh, apa membenarkan apa yang sudah dilakukan, merasionalisasikan dan menganggap hasilnya bagus kok. Caranya bagaimana ya kan masalah lain katanya gitu. Nah itu ya membenarkan tindakan yang salah tadi. Ya. Ini juga menyebabkan dia menjadi tidak sadar. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa pengaruh sosial dan situasional itu amat berpengaruh. Terlepas dari seseorang itu secara individu beretika apa tidak. Ya. Dan kita harus menyadari, being aware, ya, harus sadar bahwa itu akan berdampak eh, dalam kita menghadapi isu-isu berkaitan dengan etika. Ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ya, memperbaikinya seperti apa? Ya, memang kita perlu melakukan training, pelatihan, etika, ya, termasuk juga belajar di mata kuliah ini penting, ya kan, membuat kalian sadar dan sebagainya. Cuman orang beranggapan itu nggak cukup, ya. Melatih etika saja nggak cukup karena itu eh, hanya di tataran pribadi. Harus ada tataran yang lebih luas, tataran organisasi, ya. Misalnya kita sudah belajar di etika organisasi kemarin kepemimpinan etis, ya. Organisasi yang beretika itu amat didukung oleh pimpinannya. Pimpinannya harus memberikan contoh. Ethical leadership kita sudah pelajari, ya. Pimpinan itu mewarnai seluruh organisasi. Pimpinannya yang harus menetapkan batas-batas etika itu. Ya, kalau pimpinannya beretika, organisasinya akan beretika juga. Kalau dia tidak, ya tidak juga. Ya, banyak kasus kegagalan, termasuk yang kita pelajari di kasus terakhir kemarin. Ya, itu terjadi karena pimpinannya tidak beretika. Pimpinannya memang apa? Memang ya tadi itu bad person tadi ya, bad person ya. Atau mungkin orang baik tapi dia salah bisa jadi ya. Salah dalam berbagai macam cara yang sudah kita pelajari tadi. Mungkin karena dia terlalu mengagung-agungkan hasil ya menghalalkan segala cara. Dia mungkin orang baik dulunya gitu ya kan, tapi di satu situasi dia terlalu melebih-lebihkan, terlalu ambisius mungkin ya, terlalu ambisius ya, sehingga menyebabkan dia tidak sadar akan hal itu. Jadi kalau jadi pemimpin hati-hati, Anda jangan terlalu ambisius. Eh, Tetapkan batas yang wajar, tapi kita mendorong kemajuan organisasi dengan cara yang bisa kita jaga tetap dalam rel yang etis. Eh, Seringkali jadi pimpinan itu tergoda untuk dia mencapai hasil yang luar biasa, tapi tergelincir menetapkan batasan sehingga etika dilanggar. Ya. Banyak kasus di organisasi, bukan hanya organisasi bisnis, organisasi pemerintah, organisasi perguruan tinggi, ya juga terjadi seperti itu. Ya. Karena tidak sadarnya, terlalu berambisi, terlalu ambisius itu bisa ini. Tapi kalau pemimpin yang lain, ya ambisius bagus, dia merubah, mentransformasikan. Kita kemarin belajar ya, pimpinan ada yang transformational leader, ya pemimpin yang membawa transformasi. Seharusnya dia transformasi bukan hanya dalam aspek
proses bisnisnya, tapi transformasi dalam hal etika juga harus ada. Oke, saya pengen maju organisasi ini, tapi dalam rel yang masih dalam batasan etika, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan masyarakat, tidak melanggar norma-norma hukum dan peraturan yang berlaku, dan tidak merugikan orang lain. Ya, itu yang harus disadari juga ya. Leadership ya. Kemudian juga kontrol untuk membatasi kesempatan adanya perilaku tidak beretika. Ini kita pelajari ya. Anda sebagai akuntan sudah belajar sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal harus ditegakkan dalam organisasi melalui tata kelola dari pimpinannya, dari tingkat pihak yang mengawasi tata kelola ya, dari pimpinan di atas harus ada yang mengawasi, yaitu dewan komisaris, komisaris itu perwakilan dari pemilik, perwakilan juga dari masyarakat ya. Mereka harus membatasi pimpinan organisasi ya. Pimpinan organisasi juga harus dibatasi ke bawahannya dengan mekanisme sistem pengendalian internal yang sudah kalian pelajari ya. Itu sangat penting, itu membatasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran ya, peraturan yang berlaku ya, pelanggaran atas eh, norma organisasi atau juga penyimpangan dari visi misi organisasi ya. Dan juga aspek efisiensi dan efektivitas dalam organisasi ya. Kemudian berikutnya komunikasi yang terbuka, budayanya memungkinkan adanya komunikasi yang terbuka, open communication, sehingga mendorong orang berani untuk bersuara. Tidak boleh diam-diaman. Organisasi yang diam-diaman ya, itu biasanya sulit untuk saling menyadarkan diri. Sudah apa? Sudah pernah saya singgung juga bahwa organisasi yang baik itu harus mengizinkan adanya perbedaan pendapat. Ya. Kalau perbedaan pendapat dibungkam, itu biasanya menyebabkan keputusan akan tidak optimal. Ya. Kemarin kita sudah belajar cara pengambilan keputusan. Ya, cara pengambilan keputusan yang baik itu adalah kita membuka opsi sebanyak mungkin, alternatif sebanyak mungkin, dan tiap alternatif kita timbang baik buruknya. Nah, timbang menimbang ini perlu ada berbagai macam pendapat supaya kita bisa meninjau permasalahan itu dari bermacam segi, dari bermacam aspek, dari berbagai macam perspektif, dari berbagai macam sudut pandang. Dan itu harus ada apa sengaja diundang berbagai macam pendapat itu supaya kita bisa mendudukan masalahnya dengan tepat. Demikian juga kalau itu di tataran operasional atau implementasi ya, begitu berjalan juga harus ada open communication, saling mengingatkan satu dengan lainnya, saling mengendalikan satu dengan lainnya ya. Kalau ada penyimpangan tuh harus segera dibenarkan ya. Harus segera diingatkan, harus segera dikasih tahu, jangan diam saja, itu penting ya, supaya organisasi itu berjalan pada relnya. Kalau ternyata relnya keluar, masing-masing orang diam saja ya sudah ya, bahaya, petaka akan menimpa ya gitu. Kemudian terakhir ya, ada mekanisme untuk hotline atau pengaduan dan pelaporan yang sifatnya whistleblowing. Ya, kemarin sudah saya bahas whistleblowing ya, bahwa ada mengizinkan kita menangkap informasi dari pengaduan. Ya, bahkan surat kaleng sekalipun kita dapat kita tampung. Ya, selama itu bisa kita selidiki bukan fitnah, itu akan ditindaklanjuti. Ya, itu harus dibuka kemungkinannya supaya kita bisa tahu kejadian-kejadian di mana penyimpangan itu terjadi. Ya, hotline itu harus dibuka. Nah, itu kesimpulannya ya tentang ethical blind spot. Ya. Jadi blind spot bisa terjadi karena ditaran individu, orang terlalu optimistik bahwa dia terlalu beretika. Ditaran organisasi ada sisi-sisi aspek sosial dan situasional yang bisa mempengaruhi keputusan pribadi dan mewarnai organisasi itu. Ya. Dan itu karena itu kita harus hati-hati. Ya. Organisasi harus betul-betul dijaga agar dia tidak terjerumus dalam kebutaan etikal. Ya. Yang pertama sebabnya karena pimpinannya, yang kedua karena mekanisme kontrolnya, yang ketiga karena budaya organisasinya harus dijaga itu ya. Jadi kalau Anda masuk dalam suatu organisasi harus hati-hati, lihat dulu ya. Karena sedikit banyak Anda akan dipengaruhi oleh organisasi itu. Ya. Eh, Anda bukan orang yang bisa merubah 100% kecuali Anda jadi pemimpin ya di situ. Tapi sebagai orang bawahan ya, kadang-kadang kita ikut saja. Nah, kalau ikut saja ini hati-hati ikut apa ya. Ikut yang benar, ikut yang salah. Nah, itu ya. Ya, kalau ternyata organisasi itu benar-benar tidak sesuai dengan aspek pribadi Anda, sebaiknya jangan teruskan di situ. Ya kan? Eh, itu penting. Ya, jangan sampai kita terjerumus juga. Ya, Eh, apa namanya? Karena tadi itu.
Ya, seperti kodok yang tadi itu kita mungkin pelan-pelan, dulunya lurus ya, hari-hari hari-hari berinteraksi lama-lama juga bengkok juga. Ya mirip seperti besi ya, besi yang keras tapi kalau dipanas-panasi terus ya, dipukul-pukul dia bengkok juga ya. Itu juga pengaruh interaksi di organisasi ya. Ya bukan berarti Anda saya meminta Anda memilih-milih tempat kerja ya, cuman kita harus juga menyesuaikan ya kan. Kita juga memikirkan diri kita sendiri, ya. Kepentingan kita sendiri, jangan sampai kita dirugikan ya. Nah, itu ya. Banyak orang menjadi korban ya kan, korban karena tadi itu dia tidak berani mengambil sikap ya, di mana organisasi terlalu jauh menjerumuskan mereka ya. Banyak kejadiannya anak buah ditangkap ya, karena kasus tertentu yang pelaku utama pimpinannya nggak tertangkap, dia yang jadi korban ya kan. Ya tadi itu karena dia mengizinkan seperti itu terjadi. Ya. Kalau dia bertindak beretika jelas dia tidak mau terlibat ya. Cuman kadang-kadang susah sebagai anak buah kita juga nurut gitu kan. Nah itu yang itu. Jadi kita berani bersikap ya. Karena tadi itu kita kadang-kadang di situasi tertentu terpaksa melakukannya. Oke itu ya eh, apa sedikit pengetahuan tentang bagaimana ya kejadian-kejadian ini tetap terjadi juga ya karena tadi itu ya pelakunya mungkin tidak menyadari ya blind spot ya. Walaupun mereka sebenarnya punya etikat baik ya kejujuran segala macam tapi ternyata begitu juga karena organisasinya yang mungkin mendorong dia untuk melakukan itu. Oke, itu ya bahan kita untuk ethical blind spot. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan atau diskusi? Atau ada sharing pengalaman? Oke, kalau tidak ada ya, ini eh, bahan kita untuk minggu ini ya. Kita masih ada pertemuan 2 kali lagi. Ya. Karena sempat saya tidak mengisinya ya 2 kali lagi. Cuman kita adakan pertemuan 1 kali saja ya. Nanti eh, sebelum tanggal 23 ya. Kita adakan sekali lagi pertemuan. Ya. Di pertemuan itu kita kita akan diskusi kasus ya. Nanti habis ini saya bagikan kasusnya. Tolong Anda pelajari. Nanti ada saya alokasikan kasus-kasusnya untuk tiap orang. Tolong dipelajari ya. Kasus-kasus sederhana saja, 1 paragraf saja. Cuma kita diskusi ya. Lebih seperti kita pernah diskusi di minggu-minggu yang lalu mengenai kasus fraud ya atau dilema etika ya kan. Ini kita bahas sekali lagi ya dengan apa yang sudah kita pelajari sejauh ini. Ya, terutama menerapkan apa yang disebut pengambilan keputusan apa model pengambilan keputusan beretika terintegrasi dan juga giving voice to value yang sudah kita pelajari kemarin. Ya. Nanti kapan kita ini kan ya. Kalau Sabtu malam atau Minggu malam Anda ada waktu? Ya. Sabtu ada kuliah nggak? Nggak ada, Pak. Kalau Sabtu kemungkinan pas Sabtu malam ya, Pak. Sabtu malam, Atau Minggu. malam Sabtu. Mm-mm. Kalau ada ya nggak apa-apa. Saya minta hari Minggu malam. Oh, Gimana? kalau minggu malam nggak ada, Pak. Kalau Sabtu soalnya saya mau ini sidang Oh, sidang. persiapan. Oh. Hmm. Minggu malam aja ya. Bapak, mohon maaf, saya minggu malam ada ibadah, Pak, di Oke. gereja. Malam gitu jam 9. Udah pulang belum? Jam 9 kayak sama Eh, kayak. saya WIB, Pak, jadi jam 8 sepertinya baru selesai. Belum, kayaknya setengah sembilanan sini, Pak. Atau sore? Dari sore, Pak. Sore jam 4 bisa gitu? Diusahakan bisa, Pak, kalau sore. Jam Oke, 3 WIB berarti. iya iya hari Minggu jam 4 ya. Oke. Itu ya jadi nanti habis ini saya sharing ya Anda coba itu kita diskusi ketemu hari Minggu sore ya karena hari lain nggak bisa semua ya. Oke, eh, itu sekali pertemuan itu dianggap 2 kali ya kita selesaikan sekali itu aja jadi ada 2 kali pertemuan yang saya hitung tapi 2 kali ya.
di hari Minggu itu. Ya, oke. Ada ada komentar lebih lanjut? Nanti saya janji habis ini saya berikan bahannya di Google Classroom ya. Eh, saya juga minta tolong agar yang kemarin ada eh, tugas-tugas tolong dikerjakan ya, yang belum ya. Eh, Kemarin ada sudah mites kita punya tugas pendalaman berkaitan dengan eh, kepemimpinan etis ya, masih ada 6 orang yang belum mengerjakan ya. Kemudian sensitivitas etis ini eh, masih ada 19 orang. Ini bergabung dengan kelas pagi ya. Tapi ada dari kelas ini mungkin ada yang belum mengerjakan. Tolong dikerjakan ya, kan itu akan membantu menilai apa, memberi nilai tugas ya. Kemudian juga yang ada kemarin yang minggu lalu ya, masih ada beberapa orang yang belum mengerjakan, tolong dikerjakan ya. Eh, itu ya supaya saya bisa mengisi nilai tugas. Kalau nilai tugas nggak diisi repot nanti ya. Kemudian minggu depan itu jelas ada tugas karena saya akan diskusi langsung ketemu dengan Anda sekalian ya. Jadi apa namanya, bisa kita isi nilai tugasnya. Oke, itu ya. Nanti saya infokan lebih lanjut di WA Group mengenai bahannya tadi itu dan juga di Google Classroom ini ya. Jadi itu pertemuan terakhir kita ya hari Minggu itu sebelum semester ini berakhir ya. Jadi sesudah itu kita break dulu ya, libur Natal tahun baru ya, dan juga sekaligus Anda minggu tenang sebelum ujian. Ujian dimulai tanggal 6 ya. Tanggal 6 berarti Anda ujian tanggal 8 Januari nanti ya. 2 minggu lagi ya. Eh, 2 minggu dari sekarang ya, maksudnya tanggal 8 Januari ya. Di jam yang sama nanti ujiannya itu ya. Nanti bahannya dari sejak mites kemarin ya, sampai dengan hari ini. Kebanyakan membahas kasus ya. Oke, itu ya eh, bahan kita untuk hari ini ya. Eh, Kalau tidak ada komentar lebih lanjut, dengan ini saya akhiri kuliah kita. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di hari Minggu nanti. Makasih banyak untuk perhatiannya ya. Sampai ketemu nanti. Ya. Saya akhiri ya.